Salam, selamat pagi Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, terima kasih buat kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sampai hari ini. Engkau memberkati kami di malam hari yang tadi, sampai hari ini, pagi hari ini kami bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan melaksanakan aktivitas kegiatan kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Datanglah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari, di dalam Kristus Yesus, sapaan firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Korintus 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, cara dan gaya hidup kita, mau atau tidak mau, memang dipengaruhi dunia sekitar kita. Pikiran, perasaan, perilaku, bahkan juga pengalaman hidup yang kita miliki akan memunculkan jejak pengaruh dunia kita. Ada banyak pengaruh semacam ini yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Namun, ada juga yang memang justru harus dihindarkan karena bisa berdampak buruk bagi hidup kita. Saya ambil contoh, mengapa orang bisa begitu saja memaki? Pastilah karena orang itu meniru orang lain yang biasa merasakan itu, melakukan itu. Namun siapapun bisa belajar untuk berhenti memaki, untuk bebas dari pengaruh tersebut. Orang-orang Yahudi tentulah orang-orang yang juga terbentuk oleh dunia sekitar. Hikmat dunia yang diterima oleh orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun lamanya, salah satunya adalah pandangan dan keyakinan yang kokoh bahwa Mesias bagi bangsa Yahudi adalah Mesias yang jaya. Mesias yang bisa mengalahkan penjajah Romawi dengan segala kuasanya. Mesias yang disalibkan tidak ada dalam pikiran mereka. Seseorang Mesias yang mati dengan cara hina disalibkan, pasti Yesus bukan Mesias. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus. Pikiran semacam ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi untuk menerima dan beriman kepada Yesus. Demikian juga orang-orang Yunani yang terbentuk juga oleh dunia sekitar. Misalnya melalui beragam aliran filsafat yang dikenal pada saat itu. Hikmat yang mereka terima dari pemikiran filsafat atau filsafat sendiri merupakan ilmu tentang filsafat. Filsafat berarti mereka mendorong untuk menyimpulkan hanya orang bodohlah yang bisa percaya dan menerima bahwa kematian Yesus yang disalibkan oleh tentara Romawi itu berdampak bagi keselamatan umat manusia. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus ketika mengatakan pemberitaan Kristus yang disalibkan dianggap kebodohan bagi mereka. Saudara-saudari, Rasul Paulus di sini menegaskan bahwa hikmat Allah memang bisa berbeda dari hikmat dunia. Jadi siapapun yang menjalani hidup hanya orang-orang yang mengandalkan hikmat dunia, bisa jadi justru memang akan menjauh dari hikmat Allah.
Rasul Paulus pada dasarnya bukanlah orang yang anti terhadap hikmat dunia. Rasul Paulus menyadari bahwa hikmat dunia pasti dalam banyak hal mempengaruhi kehidupan orang-orang. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jika hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia ini. Nah, untuk itulah sebagai orang-orang Kristen di zaman sekarang, kita juga tak bebas dari pengaruh hikmat dunia. Mari kita perhatikan baik-baik. Jika hikmat dunia itu membuat kita jauh dari Allah dan menolak karya penyelamatan Allah di dalam peristiwa Yesus yang disalibkan, jangan kita berpegang pada hikmat tersebut. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab itu, jagalah supaya kita jangan menolak Yesus Kristus, bahkan juga firman-Nya, tetapi menjadikan firman-Nya, menjadikan Dia sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, buat kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sampai hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang menerangi hati kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati kami agar kami dapat dan mampu memakai hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami dan mampu mengalahkan hikmat dunia ini yang tidak ada apa-apanya dibandingkan hikmat Tuhan. Untuk itu berkati kami ya Tuhan dalam memulai aktivitas kegiatan kami, dan hikmat daripada Tuhanlah yang kami pegang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.